Buya ya. Buya menyampaikan judulnya Dinamika Profitabilitas Yayasan. Teorinya tadi sudah digambarkan, yaitu dari Gary Yukel dengan metodenya naturalistik. Oke. Terus problemnya perlu diperjelas nih Buya. Siap. Dinamika yang Buya maksud itu turun terus atau naik turun atau naik terus gitu. Itu perlu ketegasan. Yang Buya temui apa? Turun terus atau naik turun? Kalau yang saat ini naik, Bro. Naik. Siap. Nah, makanya kalau untuk membuktikan itu, ambil data awal minimal 3 tahun terakhir. 22, 23, 24. Nah, lihat trennya itu. Oke, kalau itu memang naik, artinya yang Buya teliti ini keunggulannya gitu, prestasinya. Ada juga problem itu pada perspektif penurunannya. Berarti yang menjadi problem Buya adalah profit yang turun dari yayasan itu. Nah, sekarang problemnya adalah naik. Berarti menunjukkan bahwa sekolah ini produktif. Kan begitu kan? Siap. Nah, maka itu tampilkan data awal yang membuktikan bahwa itu ada tren kenaikan. Bahwa itulah problem Buya. Jadi problem itu tidak selamanya masalah yang menjadi kelemahan atau kekurangan. Kelebihan juga itu bisa menjadi problem dalam sebuah riset. Nah, inilah keunikan akademis itu begitu. Jadi efisiensi ini nggak bisa dijadikan suatu indikator ya, Bro? Enggak, karena dia produktif ya. Kalau produktif itu nggak efisien dia. Oh iya, iya, iya. Ya. Efisiensi Nah, semalam diukur. kita bicara punya siapa? Bu Safiah ya. Iya, iya, betul, Bro. Efektivitas. Gara-gara nggak efektif, dia tidak efisien. Gitu kan? Nah, Oh iya. Buaya ini kan bicara produktif. Kenaikannya konstan gitu. Ngapa pula dia efisien di situ gitu, nggak ada baunya di situ. Nah, itu cara anunya berpikirnya Buya. Maksudnya tadi itu begini, Bro. Ah, Seperti contoh nih efisiensi, bisa contoh kayak anggaran itu supaya anggaran itu tepat guna sehingga ketersediaan anggaran itu tetap terjadi kan dalam pemikirannya seperti itu kemarin, Bro. oh enggak. Jadi kalau produktif itu dia tidak terkait dengan efisiensi anggaran. Dia berkaitan dengan eh, produktif sebuah karya, kerja, kinerja itu menunjukkan terus konstan, continue ya. Jadi dia tidak memberikan efek kepada efisiensi dia, produktif itu. Kadang-kadang eh, dia tidak efisien gitu, tapi produktif. Apalagi misalnya kerja digital misalnya. Kerja digital itu kan beli beli perangkatnya mahal ya. Betul. Ya kan? Kosnya tinggi. Nah, kadang kita mengeluarkan biaya kosnya lebih besar. Tidak efisien, tapi untuk sebuah dukungan produktivitas gitu. Gitu kan? Orang berani membeli senjata misalnya yang canggih, teknologi yang canggih demi untuk produktivitas. Gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi makanya tidak masuk dia dalam konteks produktivitas itu. Nanti coba dilihat lagi. Siap, Bro. Pertanyaan sederhana begitu. Apa ukuran untuk menunjukkan bahwa sesuatu lembaga itu atau yayasan itu produktif? Nah, kalau Jadi efisien kan, konstan ya. kalau efisien secara logikanya bisa dijawab kan Bu ya. Produktif efisien gitu kan. Nah, gitu kan mungkin kan. Itu menjadi sandaran dalam indikator. Nah, itu cara-cara yang lebih gampang ya. Nah, kalau terjadi kenaikan, maka pertanyaan tadi cocok sebenarnya. Bagaimana kok bisa terjadi kenaikan itu? Atau mengapa bisa terjadi kenaikan profitabilitas di yayasan ini yaitu yayasan ya. Nah, yayasan Biasa. ini gitu. Mengapa kok bisa terjadi kenaikan yang luar biasa itu? Nah, bagaimana peran atau posisi produktivitas itu memberikan kontribusi terhadap profitabilitas di yayasan ini gitu. Pertanyaan mengapa dan bagaimana itu berbeda itu maknanya Bu ya. Kalau Betul, Bro. mengapa, misalnya begini. Mengapa Ibu Sulikah makan? Apa jawabnya tuh Bu ya? Karena lapar nih. Karena lapar. Tapi kalau karena haus nggak nyambung kan? Ibu Sulikah makan karena haus, berarti nggak nyambung tuh Bu ya. Tapi Bu Sulikah makan karena lapar.
Tapi pertanyaan kedua, bagaimana Bu Sulikah makan? Beda lagi jawabannya kan? Pasti deskripsi cara dia makan. Dengan disuapkah atau pakai sendok kah, garpu kan? Nah, atau dia hirup saja seperti ngirup bubur misalnya gitu. Jadi dua pertanyaan itu sudah punya jawaban persepsi yang berbeda. Jadi kalau kemengapaan, dia mengungkap permukaan dalam dari sebuah tindakan seseorang. Jadi mengapa Bu Sulikah makan? Berarti ada faktor dalam yang kita ungkap, yang ingin kita tampilkan dalam fakta empirik yang kita lakukan penelitian itu. Kalau bagaimana? Deskripsi umum saja. Bagaimana dia makan. Nah, itu keluar naturalistiknya. Jadi dalam naturalistik itu ada juga aspek permukaan dalam, meaningful, makna sesungguhnya mengapa seseorang melakukan tindakan. Nah, jawaban yang benar tadi seperti itu. Mengapa Bu Sulikah makan? Meaningfulnya apa? Makna sesungguhnya. Karena dia lapar. Tapi kalau dijawab karena dia haus, berarti nggak meaningful tuh Bu ya. Lari itu, nggak kena. Atau misalnya, mengapa Ibu Sulikah makan? Untuk hiburan. Kan nggak nyambung juga itu. Berarti itu bukan meaningful dari jawaban penelitian yang kita butuhkan. Itulah yang dijawab dalam penelitian yang Buya bikin. Dan itu juga nanti sebenarnya dalam disertasi yang dikembangkan. Dan gunakan indikator sebagai alat pembedah, pisau analisis, pembanding, pemandu yang mengawal Buya menganalisis data yang dibutuhkan.